Demi memenuhi kebutuhan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia, Kementerian Pertanian terus bergerak membangun sektor pertanian. Peningkatan produktivitas hasil pertanian menjadi kata kunci. Salah satu program yang digulirkan adalah pembangunan jalan pertanian yang direalisasikan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (TSP) Kementan. Pembangunan jalan pertanian meliputi budidaya tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan. Di tahun 2022, diharapkan terbangun jalan pertanian baru dan atau peningkatan kapasitas jalan pertanian sebanyak 881 unit di seluruh penjuru Nusantara. Pembangunan jalan pertanian terdiri dari pembuatan baru dan peningkatan kapasitas. Pembuatan jalan pertanian baru adalah pekerjaan pembangunan jalan, meliputi pembuatan atau pembukaan jalan baru sesuai dengan kebutuhan, tapi tidak menyangkut pembebasan atau permasalahan lahan dan atau yang melintasi hutan lindung. Sedangkan peningkatan kapasitas jalan pertanian adalah jalan pertanian yang sudah ada ditingkatkan kapasitasnya, sehingga bisa dilalui oleh kendaraan yang lebih berat atau kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang luas. Pembuatan baru meliputi pembukaan atau pembersihan lahan atau land clearing, pekerjaan galian atau timbunan, pekerjaan pengurugan, dan pembangunan badan jalan. Sedangkan peningkatan kapasitas badan jalan meliputi peningkatan kapasitas perbaikan badan jalan dikarenakan rusak berat pada sebagian jalan atau seluruh jalan, perbaikan saluran drainase pada kiri dan atau kanan bahu jalan agar air limpasan dari badan jalan dapat mengalir dengan lancar, membangun gorong-gorong atau jembatan. Pembuatan jalan pertanian baru dan peningkatan jalan harus mengikuti ketentuan teknis sebagai berikut. Dimensi lebar badan jalan pertanian minimal 1,5 meter dengan panjang minimal 350 meter dan tinggi 0,15 meter dengan jenis kegiatan adalah perkerasan jalan dengan beton. Atau dimensi lebar badan jalan pertanian minimal 1,5 meter dengan panjang minimal 350 meter dan tinggi 0,15 meter dengan jenis kegiatan adalah perkerasan jalan dengan paving block. Atau dimensi lebar badan jalan pertanian minimal 1,5 meter dengan panjang 400 meter dan tinggi 0,15 meter dengan jenis kegiatan adalah perkerasan jalan Telford dan memakai talut. Selain itu, spesifikasi dan dimensi komponen jalan pertanian seperti bahu jalan, badan jalan, saluran drainase, gorong-gorong, jembatan dan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Kriteria yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pembangunan jalan pertanian antara lain, lahan lokasi wajib dijamin untuk tidak dialihfungsikan dengan dibuktikan surat pernyataan bermaterai dari kelompok tani. Pengelolaan bantuan dilaksanakan oleh kelompok tani. Petani bersedia melepaskan sebagian lahannya tanpa ganti rugi dan bersedia untuk merawat jalan pertanian secara swadaya. Prosedur pembuatan jalan pertanian harus diawali dengan persiapan, survei dan investigasi serta desain, dan faktor konstruksi yang meliputi pembersihan lahan, galian dan timbunan, pemadatan dan perataan tanah, pengerasan jalan, pembuatan drainase, dan pemeliharaan jalan. Dalam tahap pelaksanaannya, mengikuti ketentuan dari tim teknis kabupaten yang bertugas mengidentifikasi dan memverifikasi CPCL penerima manfaat dan dituangkan dalam usulan penetapan CPCL kepada PPK, menyetujui UPKK yang diusulkan oleh Poktan, mengatur dan mengkoordinasikan serta memberi arahan teknis serta administratif dalam rangka pelaksanaan kegiatan di wilayah kerjanya, menyetujui RUKK yang dibuat oleh UPKK sebagai dasar pembayaran yang disetujui oleh PPK, mengawal dan mengamankan realisasi kegiatan sesuai RUKK, mewakili pejabat pembuat komitmen untuk memeriksa hasil pekerjaan yang dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan yang diketahui oleh Kepala Dinas, mewakili pejabat pembuat komitmen menyerahkan hasil pekerjaan yang dibuktikan dengan berita acara serah terima pengelolaan yang diketahui oleh Kepala Dinas, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, membantu dan memverifikasi desain sederhana yang dibuat oleh penerima manfaat,
dalam rangka pelaksanaan konstruksi. Melaksanakan bimbingan teknis, mulai dari persiapan sampai pelaksanaan fisik kepada kelompok tani, dan bimbingan teknis administrasi keuangan di tingkat UPKK. Menilai dan menyetujui usulan adendum kontrak jika terdapat bencana alam dan atau bencana sosial dalam pelaksanaan pekerjaan jalan pertanian, dan menyampaikan laporan kegiatan kepada pejabat pembuat komitmen dengan tembusan tim teknis provinsi. Sedangkan kelompok tani penerima manfaat mempunyai tugas antara lain menetapkan koordinator dan anggota UPKK, membuat desain sederhana dalam rangka persiapan pelaksanaan konstruksi, membangun dan menyelesaikan pekerjaan jalan pertanian, menggunakan dan memelihara jalan pertanian yang telah dibangun untuk kepentingan bersama dalam memperlancar mobilitas alat mesin pertanian, sarana produksi dan hasil produksi pertanian dari dan ke lahan pertanian, mengikuti bimbingan teknis dan non-teknis dari Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten atau Kota, bertanggung jawab secara penuh atas pemanfaatan anggaran dan bersedia menyimpan semua bukti pengeluaran serta mendokumentasikan setiap tahapan pelaksanaan kegiatan. Pemberian dana bantuan pembangunan jalan pertanian dilakukan dengan skema transfer kepada penerima manfaat. Pencapaian visi kegiatan bantuan melalui pola transfer uang sangat penting diawali dengan persiapan administrasi secara baik dan benar. Tertib administrasi termasuk di dalamnya adalah mempersiapkan administrasi penyaluran dana bantuan secara benar, antara lain meliputi dokumen kegiatan identifikasi dan verifikasi calon penerima manfaat, penetapan kelompok penerima manfaat, pembukaan rekening kelompok, dan penyusunan rencana usulan kegiatan kelompok, serta pembuatan dan penandatanganan dokumen perjanjian kerjasama. Untuk menghindari terjadinya penyimpangan di tahap pekerjaan, diperlukan adanya pengendalian. Salah satu perangkat pengendalian yang digunakan adalah sistem pengendalian internal atau SPI, berupa proses kegiatan yang terdiri dari audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain. Tujuannya agar tercapainya sasaran kegiatan pelaksanaan pengembangan jalan pertanian, terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, sehingga jalan pertanian dapat dirasakan manfaatnya oleh kelompok tani sebagai penerima manfaat.